Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Eka. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 2 Raja-Raja pasal 7, kiranya boleh memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan merenungkan bagian pasal ini. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kesempatan pagi hari ini boleh kembali dapat merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan, juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perikop ini Elisa menubuatkan pemulihan ekonomi yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Bencana kelaparan yang terjadi dan mahalnya harga barang-barang kebutuhan hidup yang disebabkan oleh pengepungan tentara Aram akan segera berakhir. Oleh karena mujizat Allah akan terjadi bagi bangsa Israel. Kelaparan yang sangat amat dahsyat, sampai kalau kita perhatikan di pasal yang kemarin, ada keluarga-keluarga yang secara bergiliran memakan anaknya. Sangat mengerikan. Itulah yang terjadi di masa kelaparan ketika pasukan Aram mengepung kerajaan Israel. Setelah berdiskusi 4 orang kusta dalam perikop ini yang hampir putus asa dengan keadaan mereka dan dengan situasi yang terjadi, kemudian nekat memasuki perkemahan tentara Aram. Ayat 3 dan 4 saya bacakan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang pada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ada resiko mati ya, setidaknya di situ masih ada kemungkinan untuk mendapatkan makanan ketimbang tetap berada di depan pintu gerbang atau masuk ke dalam kota yang memang gak ada makanan. Namun apa yang mereka temui di lokasi sangat-sangat mengherankan 4 orang sakit kusta itu. Tidak ada seorang pun sama sekali di sana. Bukan hanya itu, makanan dan minuman tentara musuh sangat banyak tersedia di sana. Bahkan ada juga emas, perak, dan pakaian. Dengan segera mereka menggasak apa yang mereka temukan lalu menyembunyikannya. Ayat 8 mengatakan, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sangat senang keempat orang sakit kusta ini mendapatkan makanan dan juga barang berharga ya, ketika tentara Aram meninggalkan perkemahannya,
Meski demikian, rasa kebangsaan dan tanggung jawab membuat mereka merasa bersalah bila menikmati semua itu hanya sendirian saja. Maka mereka melaporkan hasil temuan mereka kepada raja. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-9 sampai 11, saya bacakan. Lalu berkatalah yang seorang pada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada situasi malam raja masih tidur ya, raja dibangunkan ya. Dan dia coba rasionalisasi apa yang raja dengar berdasarkan sudut pandangnya. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu pergi itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Itu logikanya raja ya, mengatakan demikian. Setelah dilakukan pengecekan ya, seluruh penduduk kota kemudian betul-betul menyaksikan bahwa perkemahan tentara Aram ini kosong. Ya, tidak ada siapa-siapa, ditinggalkannya lah kemah, kuda, keledai, dan barang-barang berharga serta makanan. Mereka tidak tahu sesungguhnya Allah yang mengakibatkan semuanya terjadi. Maka apa yang dinubuatkan oleh Elisa sebelumnya betul-betul menjadi kenyataan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 6 dan yang ke-7, sesungguhnya Allah yang membuat tentara dan penduduk Aram di perkemahan itu menjadi lari ketakutan, sehingga meninggalkan perkemahan mereka begitu saja. Dan semua ini terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Elisa, dan semua harga bahan pokok menjadi sesuai seperti yang dikatakan oleh Elisa. Harga bahan pokok jadi merosot. Lalu bagaimana dengan perwira ajudan raja yang sebelumnya meragukan perkataan Elisa? Terjadi juga bahwa ia melihat, tetapi ia tidak dapat menikmati seperti rakyat Israel yang lain. Ia mati terinjak-injak di pintu gerbang oleh karena rakyat semua datang ke permukiman orang-orang Aram yang sudah pergi begitu saja. Memang bodoh perwira yang tidak percaya itu. Dia tidak meyakini firman Tuhan. Jadi satu kebodohan ketika kita sudah diberi firman tetapi kita tidak meyakininya sebagai kebenaran yang mesti kita laksanakan. Itu yang terjadi seperti yang dialami oleh perwira ajudan raja yang meragukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keseluruhan kisah pasal yang ke-7 ini ada pembelajaran yang baik buat kita, bahwa dalam berbagai macam situasi Allah tetap sanggup untuk menolong, melindungi umatnya. Meskipun kadang-kadang ia datang pada saat terakhir untuk mengajar kita
beriman, untuk mengajar kita percaya sepenuhnya bahwa Allah itu ada, melindungi, memberkati, menyertai. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dia tidak membiarkan bangsa pilihannya dikepung oleh kerajaan Aram dan kelaparan. Tepat pada waktunya seperti yang telah diberitahukan melalui abdi Allah Elisa. Dan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Dan pembelajaran bagi kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Kasih dan kuasanya sungguh-sungguh nyata akan diberikan dan dinyatakan bagi setiap anak-anaknya yang berserah dan bersandar kepadanya, khususnya pada masa situasi sulit. Seperti saat ini pada masa pandemi COVID, saudara-saudara yang isoman, demikian juga kita yang dipercaya dengan kesehatan, seringkali ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegalauan. Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita mau tetap berserah, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, menyertai, melindungi, dan memberkati. Kalaupun kita saat ini terdampak karena pandemi ini, kita terpapar positif, kita mau belajar tetap berserah kepada Tuhan. Kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang kita alami ada di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan ingin kita tetap beriman sampai pada akhirnya kita boleh melihat kebaikan yang Tuhan mau nyatakan. Apapun kebaikan yang Tuhan berikan, itulah kebaikan buat kita. Mari kita tetap berserah, mari kita tetap bersabar dan menumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa pertolongan itu akan dinyatakan tepat pada waktu dan rencana kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk kami dapat menerapkannya. Kami boleh terus menumbuhkan iman, percaya kami bahwa hanya Tuhan yang menyatakan kebaikan. Hanya Tuhan yang bekerja bagi setiap orang yang mengasihi dan pada akhirnya menyatakan kebaikan. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kami mau tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang isoman, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan penyataan waktu Tuhan akan dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Dan saudara-saudara kami yang mengalami krisis, persoalan, boleh mengalami kelegaan. Tepat pada waktu yang Tuhan sudah siapkan. Pada saat kami masih bergumul dan sepertinya kapan Tuhan akan menyelesaikan. Biarlah kami tidak menggerutu, kami tidak menjadi hilang percaya. Kami tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan dan meyakini pada waktunya Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Semua doa, ucapan syukur atas firman Tuhan kami haturkan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin.